Apakah Anda atau orang tua Anda menderita saraf kejepit? Atau Anda sering mengalami nyeri punggung? Atau juga Anda sering khawatir dengan meningkatnya risiko penyakit diabetes tipe 2 yang angkanya terus naik? Bagaimana jika saya katakan kepada Anda, ada satu gerakan sederhana, bukan olahraga yang berat, yang terbukti oleh riset selama 25 tahun ini bisa menurunkan risiko diabetes hingga 32%. Satu gerakan yang sama ini, menurut riset dari RSUD Dr. Sutomo, terbukti efektif mengurangi nyeri pada pasien penyempitan tulang belakang ataupun yang punya nyeri punggung. Ini bukan main-main. Kita tidak bicara gerakan ini bisa menyembuhkan 1 hingga 2 penyakit. Kita bicara 15 kondisi medis serius yang bisa dilawan hanya dengan 60 detik menahan posisi ini. Gerakan ini adalah plank. Pertama, mari kita luruskan dulu definisinya ya. Plank adalah latihan isometrik. Otot berkontraksi tanpa ada perubahan panjang otot atau gerakan sendi. Anda menahan posisi. Ini berbeda fundamental dengan sit-up, yaitu gerakan fleksi berulang pada sit-up, memberikan tekanan kompresi signifikan pada tulang belakang atau lumbar. Plank sebaliknya, menggunakan neutral spine loading, menjaga tulang belakang tetap lurus dan aman. Fungsi utama otot perut menurut para ahli, bukanlah memulai gerakan, melainkan menghentikan gerakan. Otot inti adalah stabilisator. Plank melatih fungsi stabilisasi ini secara sempurna. Ia melatih, dalam tanda kutip, korset alami di dalam tubuh Anda. Otot dalam seperti transversus abdominis dan multifidus yang melingkari dan melindungi tulang belakang Anda. Saat korset alami ini kuat, disinilah keajaiban medisnya dimulai. Mari kita mulai dengan kategori penyakit, di mana plank memiliki efektivitas paling tinggi, yaitu nyeri punggung. Data-data ini luar biasa dan banyak berasal dari studi lokal di Indonesia. Yang pertama adalah saraf kejepit atau HNP. Bagi penderita HNP atau saraf kejepit, stabilitas adalah kunci. Sebuah systematic review dari 20 literatur dari tahun 2012 hingga 2022 menunjukkan core stability exercise termasuk plank secara signifikan mengurangi nyeri pada penderita HNP. Mekanisme adalah plank memperkuat korset alami Anda sehingga mengurangi tekanan mekanis pada diskus yang bermasalah. Yang kedua, penyempitan terusan spinal atau stenosis. Data dari Indonesia, sebuah penelitian klinis dari RSUD Dr. Sutomo menemukan core stability exercise efektif mengurangi nyeri dan meningkatkan kemampuan fungsional pada pasien sebelum operasi akibat penyempitan kanal tulang belakang. Latihan ini meningkatkan stabilitas vertebra dan mengurangi tekanan pada terusan spinal. Yang ketiga, nyeri punggung non-spesifik. Ini adalah keluhan paling umum. Sebuah studi RCT dari Rumah Sakit Baptis Batu menunjukkan hasil signifikan. Setelah 8 kali terapi selama 4 minggu, kelompok yang melakukan latihan intim mengalami penurunan skala nyeri sebesar 45%, yang jauh lebih efektif daripada kelompok kontrol. Nyeri punggung akibat kelemahan otot atau myogenik. Plank sangat penting untuk orang tua kita. Sebuah meta-analisis terbaru dari UPN Jakarta 2025 yang melibatkan 20 lansia penderita LBP myogenik menemukan latihan ini secara signifikan menurunkan nyeri, baik nyeri diam, nyeri tekan, maupun nyeri gerak. Plank secara harafiah adalah terapi lini pertama untuk kesehatan tulang belakang Anda. Fungsi plank selain melawan nyeri punggung juga bisa melawan penyakit metabolik dan syaraf. Mari kita beralih ke penyakit yang kronis. Yang pertama yaitu diabetes tipe 2. Ini adalah headline utama dari riset ini. Plank adalah latihan kekuatan. Sebuah penelitian longitudinal masif di Dallas selama 25 tahun terhadap 4.681 orang dewasa menemukan hasil yang mencengangkan. Kelompok dengan kekuatan otot sedang mengalami penurunan resiko diabetes tipe 2 sebesar 32%. Mekanismenya logis. Plank membangun massa otot.
Otot adalah mesin metabolik yang haus glukosa. Otot aktif membantu menyerap gula dari darah, sehingga tubuh membutuhkan lebih sedikit insulin. Ini adalah efek protektif yang luar biasa. Yang kedua, rehabilitasi pasca stroke. Stroke mengganggu keseimbangan. Sebuah naratif review yang menganalisa 15 jurnal ilmiah menemukan 13 diantaranya setuju. Core strengthening exercise, ya seperti plank, efektif meningkatkan keseimbangan statis dan dinamis pada pasien pasca stroke. Latihan ini memperkuat trang atau batang tubuh yang merupakan pusat kendali tubuh. Saat pusatnya stabil, pasien dapat mengontrol gerakan lengan dan kaki secara lebih baik. Yang ketiga, mengurangi resiko jatuh pada lansia. Jatuh adalah pembunuh senyap. 30% lansia mengalami jatuh setidaknya 1 kali per tahun. Studi dari UPN Jakarta 2025 yang juga membuktikan bahwa core stability exercise seperti plank secara signifikan menurunkan resiko jatuh pada lansia. Ini adalah intervensi penyelamat nyawa yang sangat penting. Daftar 15 penyakit masih berlanjut ya, mencakup pencegahan jangka panjang. Yang pertama, adab tulang dan sendi, osteoporosis dan osteoartritis. Plank adalah latihan menahan beban. Meta-analisis dari Harvard Health menunjukkan latihan ini dapat memperlambat pengeroposan tulang atau osteoporosis. Kontraksi otot saat plank memberikan signal pada sel pembentukan tulang atau osteoblas untuk bekerja. Bagi penderita osteoartritis atau pengapuran, ACSM dan AHA merekomendasikan plank untuk memperkuat otot di sekitar sendi sehingga beban pada sendi akan berkurang. Yang kedua, postur kifosis dan lordosis. Postur bungku atau kifosis atau punggung yang terlalu melengkung atau lordosis adalah epidemi di era kita sekarang ini, yaitu era banyak duduk. Ya, plank secara langsung memperkuat semua sisi korset Anda di perut Anda, perut, punggung, dan samping, mengajarkan tubuh Anda untuk kembali ke posisi yang netral. Kita juga bisa memasukkan obesitas, pencegahan hipertensi, dan dislokasi sendi ke dalam daftar ini. Jadi, ada total 15 kondisi serius yang bisa disembuhkan dengan plank. Sekarang, kita akan masuk ke panduan praktis. Bagaimana cara plank yang benar? Disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Anda tidak perlu menahannya selama 5 menit, yaitu tentang mitos durasi. Kualitas mengalahkan kuantitas. Ahli tulang belakang Dr. Stott McGill menyebutkan durasi 10 detik yang optimal. Diulang beberapa set jauh lebih efektif dan aman daripada satu set yang panjang. Terapis fisik afiliasi Harvard juga menyatakan manfaat plank tidak bertambah setelah 2 menit. Rekomendasi praktisnya seperti ini. Targetkan 3 hingga 4 set dengan durasi 30 hingga 60 detik per set. Lakukan 3-5 kali seminggu. Kedua, yang paling penting adalah teknik yang sempurna. Lakukan elbow plank, yaitu plank dengan siku. Yang pertama, letakkan siku Anda tepat di bawah bahu. Bentuk tubuh Anda harus lurus sempurna dari kepala hingga tumit. Bayangkan ada papan di atas punggung Anda. Jaga pandangan ke lantai agar leher tetap dalam posisi yang netral. Atur nafas, jangan tahan nafas. Yang ketiga, kesalahan fatal yang harus Anda hindari. Yang pertama, kesalahannya adalah punggung Anda melorot atau sagging. Ini kesalahan paling umum. Ketika Anda capek, Anda memindahkan beban ke punggung bawah Anda, dan ini sangat berbahaya. Yang kedua, yaitu panggul Anda terlalu tinggi. Ini adalah gerakan curang. Anda mengurangi beban pada otot inti. Yang ketiga, kepala yang mendongak ke atas atau melihat ke depan. Ini akan memberikan tekanan yang kuat pada leher Anda. Untuk menghindari kesalahan itu, lakukan 2 hal ini secara sadar. 1. Tarik pusar Anda ke arah tulang belakang. Dengan gerakan itu, Anda akan mengaktifkan transversus abdominis. Kedua, kencangkan otot bokong Anda. Jadi Anda bisa mengunci panggul Anda di posisi yang netral. Jika Anda baru mulai atau Anda seorang lansia, jangan dipaksakan. Mulailah dengan knee plank, yaitu Anda bertumpu pada lutut, atau incline plank, yaitu melakukannya di dinding atau di atas meja. Prinsipnya sama, tapi bebannya akan lebih ringan. Gaya bahasa, non-formal, santai, pelan, dan jelas. Plank adalah bukti bahwa solusi kesehatan yang kuat seringkali sederhana,
kita tidak membutuhkan alat rumit, hanya 60 detik dan pemahaman yang benar. Tujuannya adalah membangun fondasi tubuh yang fungsional, yaitu membangun korset alami yang melindungi Anda dari nyeri punggung, membantu pemulihan pasca stroke, dan menjaga metabolisme sehat untuk melawan diabetes. Plank adalah polis asuransi kesehatan yang gratis yang bisa Anda lakukan setiap hari. Saya harap informasi ini bermanfaat ya. Silakan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, orang tua Anda, teman Anda yang sering mengeluh sakit punggung,